Pasar finansial Indonesia diprediksi akan kembali dibanjiri aliran dana asing. Selamat Selamat pagi. pagi, apa kabar deh? Baik, dan Gimana liburannya? agak-agak ini kali kalau habis dari luar negeri pun ada jet lag ya. Saya juga jet lag karena emang Oh. habis libur 1 minggu. Oh, kalau saya di rumah saja Di rumah saja. menikmati keindahan Jakarta, Yang lengang. lawangnya luar biasa. Jadi Sana. kamu jagain Jakarta. Jagain Jakarta. Dan senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Power Breakfast, program yang menyajikan informasi ekonomi dan bisnis teraktual untuk melengkapi referensi usaha Anda. Selama 90 menit ke depan, Power Breakfast akan menyampaikan beragam informasi dari pasar real hingga pasar modal. Bersama saya Maria Katarina. Dan saya Ade Mulia, pemirsa, untuk topik of the day kali ini kita akan membahas mengenai mekanisme berinvestasi di komoditas emas. Seperti kita ketahui, emas telah menjadi tujuan investasi alternatif yang menjanjikan di tengah ketidakstabilan bursa saham global. Dan kita akan memperbincangkan hal tersebut bersama Bapak Darwi Wibisono, dan senior analis dari Monex Investindo Futures. Iya, dan jangan lupa pemirsa, Power Breakfast juga akan menyajikan informasi terkini mengenai pergerakan harga saham dari berbagai pasar modal, serta rekomendasi saham pilihan. Dan pemirsa, inilah Power Breakfast. Pemirsa, dalam beberapa minggu terakhir, harga emas di pasaran dunia terus berfluktuatif. Kondisi ini tentu dimanfaatkan banyak pihak untuk berinvestasi di komoditas logam mulia. Nah, bagaimanakah cara berinvestasi emas dan faktor apa saja yang harus diperhatikan agar kita tidak merugi? Sebelum membahas lebih dalam, kita saksikan dulu liputan berikut ini. Buruknya perekonomian Amerika Serikat dan sejumlah kekhawatiran di Eropa seolah menjadi bom waktu yang menyisakan kekhawatiran dan ketakutan. Instrumen investasi beresiko tinggi seperti saham menjadi sangat rentan untuk disimpan. Logam mulia emas kini sudah seperti nilai tukar. Dianggap lebih mampu bertahan dibandingkan investasi lainnya di saat terjadi krisis yang membuat harganya terus melambung. Meskipun harganya saat ini sudah sangat tinggi, berinvestasi emas dalam jangka panjang masih sangat menguntungkan. Betulkah berinvestasi emas tidak akan pernah merugi? Betulkah dalam jangka panjang emas tidak akan terkoreksi? Jakarta, Tim Liputan untuk MNC Business. Iya, pemirsa, untuk membahas mengenai mekanisme berinvestasi di komoditas emas, kita sudah hadir di studio kami Bapak Daru dari Monex Investindo Futures. Selamat pagi, Pak Daru. Selamat pagi, Pak Daru. Iya. Apa kabar, Pak? Baik. Baik, tentunya. Udah liburan nih, Pak? Ya, kemarin habis cuti. Habis cuti ya, habis berlibur. Karena kalau emas juga tidak ada cutinya ya, Iya, 24 jam. 24 jam. Nah, seperti apakah investasi emas ini? Kan terlihat bahwa saham sekarang sedang Fluktuatif fluktuatif, ya. kemudian orang banyak yang beralih ke emas. Iya, secara umum emas itu prospeknya masih luar biasa, masih dalam tendensi penguatan ya. Jadi untuk prospek kedepannya investasi di emas itu masih terbilang cerah gitu. Ya, jadi selama ini masyarakat masih cenderung berminat terhadap emas ini karena yaitu untuk menguntungkan, juga selain itu investasi dan merupakan dana pensiun untuk di akhir hidupnya nanti, seperti itu. Iya, Investasi dana tadi kan dikatakan juga berinvestasi di emas itu tidak akan pernah rugi. Merugi. Iya. Dan juga beberapa waktu lalu kita juga sempat menghadirkan juga Bapak Ginting ya, Ya, Yohanes Ginting. Bapak Yohanes Ginting dari Monex juga. Kalau itu lebih kepada bagaimana kemudian mengelola money management dan segala macam. Kalau mungkin kita bisa belajar dari Bapak bagaimana kemudian bertrading atau trading di emas. Apa bedanya trading di emas dan apa trading di saham? Seperti apa bedanya? Iya, trading di emas maksudnya di bursa berjangka ya. Itu kita harus tahu dulu namanya bursa berjangka itu seperti apa. Ya. Ya, bursa berjangka ini merupakan transaksi atau tempat memperjualbelikan kontrak-kontrak berjangka untuk falas, untuk indeks saham, saham, komoditi, dan kemudian instrumen keuangan lainnya. Dan di dalam investasi berjangka ini, kita ini bisa melakukan jual terlebih dahulu di saat harga tinggi dan kemudian membelinya kembali di saat harga murah. Artinya dengan
melakukan investasi emas di bursa berjangka, kita ini bisa melakukan jual maupun beli sewaktu-waktu. Itu yang Sewaktu-waktu? betul. Kapanpun, Dan ya? kapanpun, Sama dimanapun. seperti saham gitu? Iya, karena sekarang udah memakai online trading ya, jadi nasabah pun bisa melakukannya ini di rumah, di tempat hiburan, di kantor atau di tempat lainnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat bagaimana kemudian antusiasme masyarakat investor di Indonesia, lebih kepada emas, lebih kepada saham atau forex, kan kalau forex dan juga emas adalah futures ya, Iya. bursa berjangka, Betul. kalau saham bukan. Nah, Betul. ini antusiasmenya, minatnya lebih besar kemana? Investasi tersebut merupakan alternatif ya untuk bursa emas sendiri dan forex ya. Mereka memang masih di Indonesia ini memang masih besar untuk ke bursa saham karena ya dikatakan mereka masih terbilang belum teredukasi mengenai bursa berjangka ini apa, dan kemudian mereka melihat indeks saham ini apa namanya gampang gitu. Orang-orang cuma ikut-ikutan. Oh, misalkan si A ikut saham ini, kemudian ikut-ikutan. Kemudian mereka belum mengerti, terinformasi mengenai bursa berjangka ini. Ini salah satu yang membuat mengapa bursa berjangka ini masih tergolong minim. Kalau resiko sendiri, mungkin Maria juga ingin tahu nih. Iya, resikonya Resikonya seperti lebih Nggak, besar. sejauh ini mungkin lebih terlihat jauh lebih tertarik ke investasi ke emas atau kemudian lebih memilih aset beresiko gitu seperti saham. Kalau dilihat dari sisi resikonya, memang indeks saham atau di bursa saham ini resikonya middle. Kemudian kalau di bursa berjangka untuk emas, untuk forex itu memang high risk. Gitu. Ada lagi yang lebih rendah, yaitu kalau kita menabung di bank. Seperti itu. Deposito Jadi ya? Deposito. dari perbedaan resiko Ya. ini masyarakat kemungkinan memilih yang middle. Fluktuasinya lebih besar di emas dan Fluktuasinya juga lebih besar di emas, emas bisa berjangka karena 24 jam dan emas dunia itu range-nya juga cukup besar dalam hariannya. Nah, range yang besar itu yang diminati masyarakat biasanya, apalagi untuk nasabah yang sedikit konservatif, itu menginginkan lebih keuntungan yang lebih besar. Maka mereka coba beralih ke investasi emas berjangka. untung bursa berjangka emas atau untung kalau kita investasi emas batangan ya, Maria? Pada umumnya semua investasi menguntungkan. Menguntungkan. Nah, tinggal kita mengelolanya, memahaminya, kemudian melakukan strategi-strategi untuk mencari keuntungan yang lebih seperti itu. Nah, kalau bisa mungkin nanti di segmen berikutnya kita akan lebih mempelajari bagaimana menentukan support resisten Betul, ya. secara teknis begitu ya. Teknikalnya. Nah, kalau ada satu penawaran terhadap saya dulu tuh. Betul. Ada penawaran bahwa saya bisa investasi untuk emas dalam 90 hari atau 3 bulan. Investasi saya akan jadi 100%. Dan itu katanya memang sudah pasti. Iya. Nah, ini disarankan atau justru dihindari atau justru memang betul akan menjadi 100%? Memang jadi 100% setelah 3 bulan begitu. Setelah 3 bulan. Ya, mungkin masyarakat karena melihat kecenderungan tren emas ini yang terus menguat, yang dikatakan tidak ada ruginya atau tidak ada lossnya, mereka mungkin menggunakan fixed rate. Mereka mengiming-imingi masyarakat dengan kondisi bunga tetap misalkan 1 bulan sekian persen, 2 bulan sekian persen, mungkin 2 kali lipat seperti yang dikatakan Pak Ade Mulya. Nah itu di dalam bursa berjangka sendiri tidak disarankan. Oke. Iya. Ilegal atau Ilegal atau legal begitu. Nah itu kita belum tahu koridornya seperti apa ya. Iya seharusnya yang tidak disarankan lah kalau di bursa berjangka Kalau ini. disarankan untuk investasi emas sendiri kita istilahnya mentradingkan itu Betul. sewaktu-waktu atau mungkin disimpan dulu Jangka panjang, dalam jangka iya. panjang. Karena kalau di bursa berjangka ini yang mengambil keputusan adalah investor sendiri Investor. gitu. Jadi tidak ditetapkan oleh perusahaan. Karena kan modal-modal dari masyarakat, dana-dana masyarakat yang mereka sendiri yang mengambil keputusan. Iya kan untuk mencari untung, untuk mencari resikonya seperti itu. Nah, untuk mereka-mereka yang sekarang pegang saham, Ya. mereka biasanya punya untuk online trading, mereka juga punya software untuk menganalisa secara teknikal. Bisakah software-software itu digunakan untuk menganalisa pergerakan emas, Emas. lalu untuk membuat decision making Ya. untuk emas, atau bagaimana? Bisa sekali, karena sistem online trading ini sekarang sudah canggih ya. Dari Eropa, dari Amerika sudah memberikan software-software yang begitu canggih. Kita langsung terinformasi secara update, aktual, informasi yang berkenaan dengan pergerakan harga, harga emas khususnya, Ya. berita-berita yang sangat sensitif dengan emas, sehingga kita bisa menganalisa Ya. ke depannya, sehingga
kita langsung bisa mengambil keputusan. Berarti sudah tidak seperti dulu lagi ya, Dea. Kalau dulu beli emas terus kemudian ditahan sekian tahun, kemudian baru dijual, tapi sekarang sudah bisa langsung. Itu dulu emas fisik ya, Emas fisik. seperti itu ya. Sekarang Kalau lebih sekarang trennya lebih ke ke- lebih berjangka Lebih begitu ya. berjangka, lebih futures, dan kemudian ya itu lagi dengan kecanggihan online trading seperti itu, bursa berjangka pasti memiliki keunggulan dibanding emas fisik. Ya, Kalau emas sekarang- fisik kan kita kalau mau melakukan beli maupun jual nunggu hari kerja. Kalau malam-malam misalkan harga sampai merosot, kita mau jual nggak bisa, harus Iya, besoknya, baik. seperti itu. Baik, Pak Daru, nanti kita Nanti ingin kita tahu juga lanjutkan. bagaimana teknis dan juga strateginya. Itu kan 24 jam. Iya. Apakah saya harus keluar dari pasar dulu? Kalau saya mau Kemudian tidur, masuk lagi, seperti itu ya, kalau mau besoknya. aktivitas saya masuk lagi atau bagaimana nanti menentukan support, resisten dan segala macamnya Iya. setelah jeda yang satu ini, Pak Daru. Ya, dan pemirsa, perbincangan kita mengenai mekanisme berinvestasi di komoditas emas akan kami lanjutkan setelah jeda. Tetaplah bersama kami di Power Breakfast.